Pak Selamat. Bentar, mau tak siap-siap dulu ya. Ya, Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang mulia Bante Adicito, pada malam hari ini kembali kita akan bersama-sama berbuat kebajikan dengan membacakan parita bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit untuk ketenangan batin dan kebahagiaan, yang mengudisikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Pembacaan parita ini diprakarsari oleh grup Anjang Sana Surabaya. Adapun nama-nama saudara-saudara kita yang sedang sakit adalah satu, Bapak Agus Sutardi Surabaya, Bapak Amin Surabaya, Bapak Angka Wijaya Surabaya, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Bapak Didi Haryati Jakarta, Bapak Effendi Gading Serpong, Bapak Gunadi Kongjoyo Mojokerto, Bapak Harja Wandira Surabaya, Romo Harve Surabaya, Bapak Jeffrey Chandra Gunawan Malang, Bapak Kianto Susilo Malang, Bapak Wok Soni Suryadi Jakarta, Bapak Lau Wimen Bogor, Bapak Li Guan Hin Singaraja Bali, Bapak Lim Bunjuk atau Suparman Surabaya. Bapak Mus Mualim Malang, Bapak Rudianto Kriswandi Singaraja Bali, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Suharsono Rumah Sakit Adi Husada Undaan D202, Bapak Sukrisno Surabaya, Bapak Susanto Jaya Bandung, Bapak Tan Hok Liang Solo, Bapak Chua Chong Ki 66 tahun Mojokerto, Bapak William Surabaya, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Wongso Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Bapak Yudi Dwi Tirta Jakarta, Bapak Yunadi Surabaya, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Kristina Jo Singapura, Ibu Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Ibu Diah Dewi Puspa Surabaya, Ibu Elisa Gading Serpong, Ibu Ernawati Jakarta, Ibu Velan Surabaya, Ibu Herlina Tolitoli, Ibu Jukani Sidoarjo, Ibu Kenny Prawiros Sudarga Bogor, Ibu Kofung Me Bandung, Ibu Lani Wijaya Surabaya, Ibu Lau Pekwa Surabaya, Ibu Liana Surabaya, Ibu Lilik Sukatio Surabaya, Ibu Linda atau Sang Lian Lan Gading Serpong, Ibu Lisa Binui Rumah Sakit Adi Husada Undaan J303, Ibu Lita Mutia Surabaya, Ibu Lo Paucen Gading Serpong, Ibu Lo Kue Fang Rumah Sakit Adi Husada Undaan D203, Ibu Lucia Mintarya Surabaya, Ibu Liu Huichen Sumatera Utara, Ibu Liu Huping Surabaya, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Ni Ketut Chandra Wiratmi Bali, Ibu Nita Jakarta, Ibu Nyo Biguat Balikpapan, Ibu Po Mehkun 96 tahun Denpasar, Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya, Ibu Samsiah Pontianak, Ibu Serliani Wiganda Jakarta, Ibu Siswati Jakarta, Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Tan Biing Rumah Sakit Adi Husada Undaan D406, Ibu Tan Kim Lianio Bogor, Ibu Tintin Bali, Ibu Chan Inggit Chandrawati Rumah Sakit Adi Husada Undaan J306, Ibu Cho Moi Jakarta, Ibu Triwulan Handayani Bekasi Jawa Barat, Ibu Foni Japari 73 tahun Makassar, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yuli Jakarta, Nyonya Liv Lian Ing Jakarta,
Nyoman Kurniawati Surabaya, Saudara Brian Alexander Teja Rumah Sakit Adiusada D309, Saudara Joti Anggoro Pratama Tangerang, Saudari Liki Chandra Surabaya, Saudara Nawasena Disyananda Iskandar Jakarta, Saudari Karin Jambi, Saudari Caroline sakit autoimun, Saudari Jelin dirawat di rumah sakit Nuh Singapura, Saudari Yeni Swan Pranoto Surabaya, Saudari Jessica Gading Serpong, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, Saudari Shirley Lee Jakarta Utara, Saudari Viviana Tan Bali, anak Leon Surabaya, anak Ricardo Budia Larso Surabaya. Semoga segera sembuh. Baiklah, pada acara pembacaan parita ini kita awali dengan nama Karapata bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhivatem Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namam Yamambaku Mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawasata Yasacak Mayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi Sakarehi Tang Bhagawantang Sasat Dhammang Sasawaka Sanggang Apipucayama. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudara sama, sebelum pembacaan parita dipimpin oleh Yang Mulia Bante Adicito, marilah kita perbarui sila kita dengan permohonan Tiksarana Pancasila bersama-sama. Mayang Bante Tiksarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante Tiksarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Bante Tiksarane Nasaha Pancasila Niyacama. Yamahang wadamitang wadetha. Amma Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami.
Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Sarana-gamanang paripurnang. Amma bante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccācara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Suramera Majapamadatthana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena niputing yanti tasma silang wisodhaye. Amma bante sadu sadu sadu. Selanjutnya mohon Bante berkenan untuk memimpin pembacaan parita ini. Waktu kami persilahkan Bante. Ya, mari Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita punya berkesempatan melakukan kebajikan dengan pembacaan parita. Ya, diharapkan dengan pembacaan parita ini dapat memberikan satu hal baik ya, berupa semangat maupun keteguhan batin ataupun keyakinan dalam diri sehingga memperkuat diri kita ya, terutama pada yang sedang sakit ya dapat segera sembuh atau pulih kembali ya, sehat kembali sehingga dapat beraktivitas dengan baik ya, dapat berbuat kebajikan ya, dapat mempraktikkan dhamma ya. Mari kita mulai ya dengan diawali wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami,
Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho viccacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisathamma sarati sattha dewa manusanang buddho bhagava te swakhato bhagavata dhammo Sandithiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang veditapo vinyuhi te Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samejipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani adha purisa puggala Esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punya ketang lokasa ti Nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena sacha vacena sotite hotu sabbada Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sacha vacena sotite hotu sabbada Nati me saranang anyang sangho me saranang warang etena sacha vacena sotite hotu sabbada Maha Karuniko Natho Atthaya Sabba Paninang Puretwa Parami Sabba Patto Sambodhi Muttamang Etena Sacavajena Mahantu Sapupadawa Maha Karuniko Natho Hitaya Sabba Paninang Puretwa Parami Sabba Patto Sambodhi Muttamang Etena Sacavajena Mahantu Sapupadawa Maha Karuniko Natho Sukhaya Sabba Paninang Puretwa Parami Sabba Patto Sambodhi Muttamang Etena sacha vajjena mahuntu sappupadawa. Namo arahato sama sambuddhassa mahesino. Namo uttama dhammasa swakhata sewatenida. Namo mahasanghasa visuddha sila dittino. Namo omatyara dasa ratanataya sasadhukang. Namo omakatitasa tasawattu taya sapi. Namo karapa bhavena vigachantu upadawa. Namo karanubhavena swatihotu sabpada. Namo karasa tejena vidimhi homi tejawa. Yang kinci witang idhawa hurang wa sake suwayang ratanang panitang nano samang ati tathagatena idampi buddhe ratanang panitang etena satjena swati hotu kayang wiragang amatang panitang yada jaga sakya muni samahito natena dhamena samadhi kinci idampi dhamme ratanang panitang etena satjena swati hotu yang Buddha Setho Parivarnai Sucing Samadhi Manantarikannya Mahu Samadhi Natena Samuna Vijanti Hidang Pidhamme Ratanang Panitang Etena Satchena Swatihotu Ye Pugala Adha Satang Pasatha Cattari Etani Yugani Honti Teda Kinea Sugata Sasawaka Ete Sudinani Mahapalani Idampi sangkiratanang panitang etena satjena suati hotu ye supayutta manasadarhena nikamino gotama sasanamhi te patipatta amatang wigailha lada muda niputing punjamana idampi sangkiratanang panitang etena satjena suati hotu kinang puranang nawang nati sambawang wirata citta yatike bawasming te kina bija awiruhi chanda nippanti dhira yathayang paripo idampi sanghe ratanang panitang etena satchena swati hotu Bojanggo sati sanghato dhammanang vicaya tatha
Viriyan piti pasati bojangga catata pare samadupe ka bojangga sattete sapadasina munina samada kata bawita bahuli kata sangwatante abinyaya nibbanaya cakpodiya hetena satcawacena sotite hotu sappada ekasming samayena tho mokkalanan cakasapang kilane dukite diswa bojangge satadesai te catang abhinanditva roga mucing sutang kane etena satcawacena sotite hotu sabbada ekada Marajapi gelanyena pipilito cundat terena tanyewa bana petwa nang sadarang samoditwa ca abada tamhawuthasi tanaso etena satcawacena sotite hotu sabbada Pahina teca abada tirnanam pik mahesinang maggahata kilesawa pattanu pattidhamatang etena satcawacena sotite hotu sabbada metanca sabalokasming manasam bhavaye aparimanang udang adoca tirianca asambadang awirang asapatang Tidhan carang nisin noa saya noa ya watasa wigata midho etang satik adidheya brahma metang wiharang idamahu didhin ca anupagama silawadasanena sampano kamesu winaya kedang na ijatu gabaseyang punareti ti sat katwa buddharatanang osathang utamang warang hitang dewa manusanang buddha tejena sotina na santu padawa sappe dukha upasamentu te sat katwa dhammaratanang osathang utamang warang Harilahu pasamanang dhamma tejana sotina na santu padawa sappe bhaya upasamentu te sat katwa sangharatanang osathang utamang warang Ahuneyang pahuneyang sangha tejana sotina na santu padawa sappe bhaya roga upasamentu te Ratanataya nubhavena ratanataya tejasa dukha roga bhaya vera soka satu cupadawa aneka antaraya pi vinasantu ase sato jaya siddhi danang labhang soti bagyang sukhang balang siri ayuca wanoca bhogang wudhi ca yasawa satawa saca ayuca jiwa siddhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata Sabba buddhanupavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanupavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanupavena sada soti bhavantu te Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya meditasi dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Adicito. Waktu kami Ya, baik. persilakan, Bante. Ya, baik Bapak Ibu, saudara semuanya. Sekarang kita akan melatih pengembangan batin atau bawana ya dengan menggunakan objek yaitu memancarkan cinta kasih maupun belas kasih kepada semua makhluk. Dapat pula kita mulai ya pada diri sendiri ya semoga aku bahagia terbebas dari derita kemudian ke anggota keluarga ya atau kepada mereka yang sedang sakit yang bisa kita sebutkan namanya juga kepada teman-teman sahabat kita semoga semuanya berbahagia terbebas dari derita dan kemudian kita pancarkan kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia, terbebas dari derita. Ya, mari meditasi kita mulai.
Sabe sata kawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Satu. Sadu, sadu, sadu. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, setelah kita bersama-sama membacakan parita-parita suci, bermeditasi, kini saatnya kita mendengarkan anusasana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Adicito. Waktu kami persilahkan Bante. Ya baik, Bapak Ibu, saudara semuanya. Ya pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama melakukan satu perbuatan baik, yaitu mengulang pembacaan parita, ya khususnya kita tujukan kepada mereka yang dalam keadaan kurang sehat atau yang sakit, ya dengan harapan semoga mereka dapat sembuh ya. Mereka itu yang sakit yang bisa segera pulih, bisa sembuh. Nah, kemudian nanti bisa beraktivitas kembali ya, melakukan hal-hal baik lainnya, memperhatikan dhamma. Nah, itu ya ketika kita merenungkan diri kita ini masih sehat, ya sebaiknya kita banyak melakukan hal-hal baik atau perbuatan baik. Ya, kenapa? Karena kita hidup ya akan mengalami ya namanya perubahan. Ya, bisa dari sehat kemudian kita menjadi sakit ataupun yang kelihatannya sehat. Nah, bisa juga ya kita nggak tahu kapan tiba waktunya meninggal begitu ya. Nah, jadi selama kita hidup ya kita punya banyak kesempatan untuk berbuat hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna, yang tentunya perbuatan baik itu yang kita sering bilang atau kita sebut hukum apa kama baik ya, melakukan kama baik atau kusala kama. Nah, dari perbuatan baik itulah yang akan menjadi sebab ya, sebab baik itu yang akan membuahkan atau berakibat membuahkan hal-hal baik yang disebut kama wipaka atau buah kama ya. Jadi akibatnya itu baik. Nah, akibat baik ini tentu diperoleh dari sebab yang baik. Nah, sebab yang baik ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari perbuatan kita. Ya, perbuatan yang kita lakukan melalui tubuh jasmani, melalui ucapan dan juga pikiran. Nah, seperti sering ya dalam sutta, Sang Buddha juga mengajarkan kepada murid-murid beliau, kepada para bhikkhu maupun kepada rumah tangga. Ya, kalau yang khususnya ini di Majjhima juga ya di Saryaka Sutta ya tentang pemurnian maupun di sutta-sutta lainnya yang menjelaskan tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, tentunya ya kita jelaskan saja di sini atau Bante Bang sampaikan aja tentang perbuatan baik ya yaitu ada 10 yang dapat kita lakukan setiap hari kapanpun dimanapun yaitu ada 10 perbuatan baik ini. Tiga dari perbuatan ini ada dilakukan dari tubuh ya atau dengan tubuh kita dapat melakukannya yaitu menghindari membunuh makhluk hidup ya ketika ada timbul niat atau keinginan untuk membunuh makhluk nah kita menghindari nah jadi kita tidak sampai membunuh nah itu namanya menghindari makhluk hidup menghindari membunuh makhluk hidup tidak terbatas hanya pada manusia tapi semua makhluk yang dapat mengalami kematian ya atau yang dapat dibunuh oleh kita. Nah, maka kita hindari jangan membunuh makhluk hidup. Nah, kalau membunuh makhluk hidup apa konsekuensinya ya dapat karma buruk. Nah, seseorang membunuh dengan kebencian atau dengan keserakahan atau karena kebodohan batin ya. Kalau kebencian ya karena misalnya contoh orang itu ketika melihat misalnya ya ini contoh saja sebagai bahan-bahan diskusi lah atau bahan untuk kita bicara. Dan misalnya seseorang itu nggak suka dengan tikus. Nah,
kemudian dia lihat tikus, nah karena kebenciannya pada tikus, lalu dia membunuh tikus. Nah, itu disebut membunuh makhluk dengan kebencian. Ataupun orang lain ya saling membunuh karena kebencian, dendam begitu ya. Nah, apa dia diri sendiri yang membunuh atau menyuruh orang lain yang membunuh? Itu juga termasuk dalam hal membunuh. Nah, kemudian seseorang membunuh karena keserakahan. Nah, sebagai contohnya misalnya seorang penjagal ayam, seorang penjagal babi, ya, dia melihat babi atau melihat unggas ayam, bebek untuk dipotong, ya, atau untuk dibunuh, menjual dagingnya kan semakin banyak, itu kan dia semakin senang gitu. Artinya dia membunuh dipengaruhi oleh keserakahan atau ketamakan, ya, ingin mendapatkan keuntungan dari hal itu. Nah, itu contohnya, walaupun alasan-alasan umum kan menyebutnya sebagai mencari nafkah. Tapi dalam pandangan Buddhism atau dalam pemahaman ajaran Buddha, itu termasuk mata pencaharian yang salah, yaitu apa? Membunuh hewan, binatang, atau unggas, atau ternak untuk dijual dagingnya. Nah, itu juga termasuk mata pencaharian yang salah. Kalau sebagai umat Buddha yang mesti menghindarinya ya, mesti menghindari penghidupan salah demikian. Ya, carilah penghidupan yang benar, yang baik, yang tidak eh, melanggar sila. Nah, seperti itu. Nah, kemudian karena kebodohan, orang membunuh itu seperti dia tidak akan berpikir atau tidak punya satu pandangan tentang hukum karma, begitu. Misalnya, akibat perbuatannya itu ya tidak ada akibatnya maksudnya ya. Dia misalnya membunuh seekor binatang kah atau apa kan. Nah, dianggap membunuh ya udah seperti orang nebang pohon begitu ya. Nggak ada akibatnya begitu. Nggak ada akibat kamanya begitu. Nah, itu karena kebodohan. Ataupun dianggap membunuh itu baik-baik saja. Nah, itu karena kebodohan. Nah, maka itu perbuatan buruk ketika kita hindari, ya kejahatan itu kita hindari, maka disebut ya melakukan kebaikan. Ya, walaupun sepertinya sederhana kan, kita menghindari saja, nah, itu sudah berbuat baik. Artinya kita tidak menyebabkan keburukan atau kita tidak melakukan keburukan atau kejahatan. Demikian juga ya menghindari mencuri, ya seseorang mencuri bisa menyuruh orang, juga bisa dirinya sendiri yang mencuri. Nah, itu ya disebut keburukan atau perbuatan buruk. Nah, merugikan orang lain ya, menyebabkan orang lain rugi maupun dirinya sendiri rugi. Yang mencuri apa aja, ternak bisa, benda-benda bisa, ya. Bahkan juga dapat mencuri melalui pembobolan bank gitu ya, rekening, nah, itu juga mencuri. Atau yang sering kita dengar berita-berita ya para koruptor, nah itu pencuri, pencuri yang berdasi, yang mencuri dengan cara yang lebih canggih. Nah begitu. Kalau pencuri-pencuri yang biasa ya dengan metode yang sederhana begitu ya. Tapi kalau mereka yang udah canggih ya bisa dengan teknologi dan sebagainya. Nah, itu juga kejahatan ya mencuri. Nah, oleh karena itu ketika seseorang menghindari mencuri ya seperti kita yang melatih sila, mempraktikkan sila. Nah, ketika menghindari pencurian, menghindari mencuri ya, nah maka itu juga kebajikan. Kita menghindari melatih diri menghindari mencuri ya itu kebajikan. Dan juga yang ketiga adalah perbuatan asusila di mana ada tidak baik. Nah, maka ketika seseorang menghindari diri, melatih diri menghindari perbuatan asusila atau perbuatan berzina, nah itu termasuk perbuatan baik. Ya, dengan menghindarinya saja. Artinya tidak mau melakukannya, dalam pikiran pun tidak ada muncul keinginan untuk melakukannya, itu ya, apalagi sampai eh, betul-betul melakukannya. Nah, itu. Jadi ketika menghindarinya maka kita tidak berbuat jahat atau kita menanam karma baik melalui perbuatan tubuh. Nah, itu cara yang aktif. Bagaimana aktif adalah kita mesti mengingat terus ya untuk menghindari kejahatan itu atau melatih sila kita. Nah, kalau yang perbuatan baik yang satu lagi yang dengan tubuh adalah misalnya berdana ya,
memberi. Nah, itu dengan tubuh jasmani. Ya, berdana tenaga, ya misalnya membersihkan tempat ibadah atau wihara, atau membersihkan lingkungan, itu berdana, dana tenaga. Nah, kalau berdana materi ya benda-benda yang kita berikan atau sesuatu yang dapat kita berikan. Nah, itu perbuatan baik juga dari tubuh. Nah, atau melepaskan satwa ke habitatnya yang terancam dan sebagainya, itu perbuatan baik juga dengan tubuh. Nah, di luar dari yang tiga tadi yang tentang sila ya, nah satu lagi tentang dana. Itu perbuatan baik dari tubuh jasmani kita. Kalau yang yang selanjutnya adalah perbuatan baik dari ucapan. Nah, tentunya sudah sering mendengar ya, menghindari berbohong, berbicara dusta, menghindari ucapan kasar, menghindari ucapan memecah belah ya, fitnah begitu untuk memecah belah satu kelompok atau beberapa orang ya. Itu mesti dihindari ucapan salah demikian. Atau omong kosong ya, membual begitu ya. Nah, itu juga mesti dihindari. Nah, ketika kita menghindari ucapan salah demikian ya, kita sedang berbuat baik dengan ucapan. Tentunya yang cara pasif kan itu. Kalau aktif apa? Ya, berbicara yang baik, yang berguna, yang bermanfaat sesuai tempat waktunya dan kondisinya. Ya, usahakan berbicara yang memang bermanfaat, yang tidak menyebabkan orang lain derita gitulah. Ya, nah jangan sampai kita lengah ya dalam melatih ini ya, sehingga berbicara dengan tidak baik, berbicara yang seenaknya, nah akhirnya dapat menimbulkan hal buruk. Nah, itu mesti kita perhatikan. Nah, kemudian ya secara verbal ya, nah maupun tulisan. Ya, misal tulisan-tulisan kalau sekarang kan banyak di sosial media, mungkin komentar-komentar apa itu kan, nah usahakanlah menggunakan kata-kata yang baik ya, atau memberikan penjelasan yang baik atau komentar yang baik ya, agar jangan sampai muncul hal buruk yang justru menyebabkan kerugian bagi kita atau orang lain. Ya, memang ada niat baik ingin menjelaskan suatu hal, ternyata penyampaiannya itu keliru atau kurang tepat, nah sehingga dapat menyebabkan hal-hal buruk atau yang tidak baik ya, misalnya salah paham dan sebagainya. Nah, itu mesti diperhatikan juga. Nah, yang ketiga ini dari pikiran ya. Nah, pikiran yang baik tentunya adalah tidak berniat jahat ya, tidak tamak atau serakah. Nah, tidak berniat jahat atau kekejaman dan juga memiliki pandangan yang benar. Ya, itu disebut pikiran baik. Jadi yang seperti tadi kita kembangkan adalah pelatihan pikiran baik kan? Nah, yaitu mengharapkan semoga semua makhluk bahagia, mengharapkan semua makhluk terbebas dari derita. Nah, itu adalah harapan yang baik, pikiran kita yang baik yang sedang muncul. Dalam satu saat itu, kita tidak mengharapkan makhluk lain celaka. Yang tentu semua makhluk adalah tidak terhingga yang jumlahnya. Nah, kita dapat mengharapkan semua makhluk yang tak terhingga jumlahnya itu bahagia, terbebas dari derita. Nah, mereka hidup sejahtera, hidup aman, ya, dapat memperoleh kedamaian atau kebahagiaan. Walaupun secara kenyataannya makhluk itu apa betul-betul bahagia atau tidak, yang penting dalam diri kita, pikiran kita sudah kita kembangkan sifat belas kasih tadi atau sifat metta, ya, cinta kasih maupun belas kasih, ya, sifat persahabatan, tidak memusuhi. Nah, itu sudah kita munculkan dalam pikiran dan kita melatih pikiran baik. Dan yang berpandangan benar, contohnya ini adalah menerima ya, menerima dan juga yakin pada hukum karma, hukum sebab akibat, adanya kehidupan mendatang atau ada kehidupan lampau, nah, ada kelahiran kembali, ada dunia sekarang maupun yang akan datang, ataupun dunia lainnya seperti alam-alam kehidupan yang lain dan sebagainya. Nah, itu mesti ada dalam diri kita dalam hal yakin akan hal itu. Nah, kemudian juga percaya atau yakin pada
Dhamma ajaran Sang Buddha ya, khususnya kepada Buddha ya, yang telah muncul di dunia, yang telah mencapai pencerahan sempurna, yang telah membabarkan dhamma dengan benar atau dengan sempurna. Nah, kita mesti punya keyakinan seperti itu. Nah, artinya kita menerima kebenaran yang ada sebagaimana adanya, nah yang ada di dunia ini. Nah, itulah yang mengarahkan agar pandangan kita bisa jadi benar. Atau setidaknya ini dalam hal yang pandangan duniawi atau pandangan benar dalam hal lokia atau duniawi dalam menerima ya atau mengetahui atau pernah mempelajari mengetahui tentang 4 kebenaran mulia. Walaupun belum menembus. Ya, kalau udah menembus itu namanya kebijaksanaan yang melampaui duniawi atau lokutara karena sudah mencapai penembusan dhamma. Nah, kalau belum mencapai penembusan dhamma, kita sebut kebijaksanaan dalam hal lingkup duniawi atau lokiapannya. Ya, tentang dhamma-dhamma atau ajaran-ajaran Sang Buddha yang kita pelajari, mendapat pemahaman pengertian, nah itu. Sehingga pikiran kita bisa menjadi baik, menjadi benar, terarah ke hal yang benar, yang baik. Nah, itu yang pandangan benar. Nah, kalau pandangan salah apa? Ya, kebalikannya, ya, tidak percaya pada hukum karma, tidak menerima hukum karma, juga sebab akibat ya dari suatu perbuatan, dan otomatis dia nggak percaya, nggak terima itu. Ya, misalnya buat baik itu ada pahalanya atau ada akibat baiknya, atau buat jahat ada akibat buruknya, dia nggak percaya, nggak terima. Ya, karena dia berpandangan keliru ya, terutama tentang hukum karma, hukum sebab akibat, atau kelahiran kembali, atau kelahiran yang lampau, juga misalnya alam-alam yang akan datang, misalnya maksudnya ini alam kehidupan ya, selain alam manusia begitu. Nah, alam dewa, alam alam neraka begitu. Nah, mereka yang berpandangan keliru atau yang berpandangan saya ini ya, tidak tidak percaya itu gitu. Nah, juga tidak percaya tentang Buddha, ya ada seorang sama sang Buddha, ada sama sang Buddha yang muncul di dunia, kemudian yang telah membabarkan dhamma dengan sempurna seperti itu. Nah, mereka nggak percaya. Nah, begitu. Karena pandangan keliru mereka atau pandangan salah mereka. Atau tentang nibbana ya, tujuan akhir kita, khususnya kalau kita umat Buddha, tujuan akhir mencapai nibbana atau kebahagiaan sejati. Tapi cara umumnya itu secara umum ya, secara umumnya itu secara luasnya adalah semua makhluk. Nah, semua makhluk tentu ingin mencapai kebebasan, kebahagiaan sejati. Nah, cuman karena pengetahuannya terbatas atau mereka tidak mempelajarinya itu, nah sehingga tidak mengetahuinya. Ya begitu. Ya, tentang nibbana. Nah, orang yang berpandangan salah ya enggak percaya itu gitu. Nah, dia anggap enggak ada, tetapi kebenarannya ada, ya. Nah, kemudian kalau yang buruk ya dari pikiran adalah berniat jahat, punya niat yang muncul dalam dirinya tuh kekejaman, nah, ingin melukai orang, ingin membunuh orang, niatnya ingin mencelakai orang, itu niat jahat namanya. Itu pikiran buruk yang mesti tidak kita kembangkan, yang mesti kita lenyapkan atau tinggalkan. Kemudian kalau pikiran yang buruk seperti satu ini ada ketamakan ya. Tadi kekejaman, yang berikutnya ketamakan. Ya, tamak sifatnya serakah gitu, ingin sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu cara berlebih-lebihan begitu, ingin mendapatkan tapi kalau melepas sulit, nah begitu. Nah, karena sifat tamak atau ingin memperoleh barang orang lain dengan cara yang tidak benar sekalipun, cara yang salah sekalipun dia mau. Nah, itu ya. Karena mendambakan, mengharapkan benda milik orang lain atau pasangan hidup orang lain. Nah, itu karena ada sifat serakah atau ketamakan ini. Nah, yang disebut buruk, pikiran buruk. Jadi kalau yang awal dijelaskan ada yang pikiran baik. Nah,
Ketika kita melatih sebuah hal baik ini, tentu kita sedang mengembangkan hal baik atau kusala ya, kama-kama baik. Nah, dari tumpukan kama-kama baik yang kita lakukan, yang telah kita kumpulkan, nah itulah menjadi sebab-sebab baik ini, ya itulah sebab-sebab yang baik yang akan memberikan akibat atau akan berakibat pada hal baik ya yang bermanfaat berupa apa? Kebahagiaan, damaian, ketenangan maupun kesehatan dalam kehidupan sekarang ataupun kehidupan yang akan datang. Juga sebagai faktor penyebab seseorang berbahagia di kehidupan mendatang apabila mengalami kematian atau setelah kematian amal baiknya ini berbuah, dia bisa lahir di alam bahagia, alam surgawi, dan bisa menikmati kebahagiaan di sana dalam waktu yang lama. Nah, itu juga berkat kebajikan. Ya, semua hal baik itu mesti kita upayakan, mesti kita berbanyak. Ya, sebagai manusia, ya kita masih punya kesempatan yang banyak tentunya karena kita masih hidup ya sampai sekarang kita masih hidup tentunya masih banyak kesempatan untuk berbuat baik. Nah, mulailah dengan niat untuk berbuat baik, usaha untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan yang kita inginkan itu, yang kita usahakan itu dapat betul-betul kita lakukan. Nah, sehingga kebajikan kita meningkat, ya. Nah, meningkat dalam kebajikan tentunya sebagai akibatnya nanti yang meningkat dalam hal kebahagiaan, keberuntungan, kesehatan, dan kekuatan, dan sebagainya yang baik. Nah, itu disebut berkah. Berkah kebajikan dalam kehidupan sekarang maupun untuk yang akan datang. Ya, demikian ya anusasana dari saya. Seperti itu ya, ingat sebagai upaya mengingat kembali kita untuk banyak berbuat kebajikan. Karena dalam didikan Dasuta juga dijelaskan toh, nah, kesuksesan atau untuk mencapai keberhasilan di alam manusia atau alam dewa ataupun pencapaian keluhuran, pencapaian kesucian itu membutuhkan jasa kebajikan ya atau harta sejati. Nah, maka Bapak Ibu, saudara semuanya, kalau menimbun harta sejati itu, itulah yang akan mengikuti kita kemanapun, ya, tidak akan meninggalkan kita atau pemiliknya, disebut harta sejati. Kalau harta-harta duniawi itu, ketika seseorang meninggal, yang nggak dibawa, yang ditinggal begitu, ya meluap lah. Jadi ya bisa diambil orang yang masih, misalnya, ya bisa juga untuk keluarganya atau untuk siapapun gitu ya. Nah, artinya tidak dibawa harta berupa materi atau yang duniawi. Tapi ketika suatu perbuatan baik atau kebajikan yang kita miliki atau yang telah kita lakukan menjadi jasa kebajikan, dan jasa kebajikan itulah yang akan mengikuti pemiliknya atau pelakunya. Apakah akan berbuah dalam kehidupan mendatang? Nah, itu juga ya pasti akan mengikuti dia ya sampai kehidupan mendatang pun kebajikan itu akan mengikuti. Nah, makanya sebagai pengingat kembali, nah kita masih punya kesempatan dalam hal berbuat baik, berbanyak kebajikan. Nah, jangan sampai kita lengah atau jangan sampai gagal dalam hal kebaikan atau gagal berbuat baik. Nah, seperti itu ya. Nah, tidak berbuat kejahatan, senantiasa berbuat kebaikan, hal baik lainnya dapat kita lakukan. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas kehadiran semuanya ya, walaupun dalam atau secara online. Nah, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat, dapat dimengerti, dan juga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, juga meningkatkan keyakinan kita pada Buddha Dhamma, dan juga praktik Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, semoga semuanya yang sedang sakit dapat segera sembuh, pulih kembali, sehat kembali, dan semoga semuanya berbahagia, sehat selalu, damai dan sejahtera. Akhir kata, sabda sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Sadu, sadu, sadu.
Terima kasih Bante atas anusasana yang telah diberikan. Semoga dengan pembabaran dhamma singkat tersebut dapat mengkondisikan yang sedang sakit, dapat bertambah semangat, tapi yang masih sehat segera dapat memperkuat kesehatannya, menjaga kesehatannya dengan baik. Rasanya akan kita lengkapi dengan paparan yang akan disampaikan oleh Suhu Kasin, sehingga maka Suhu Kasin waktunya kami persilahkan sepatah dua patah Suhu Kasin. Terima kasih. Terima kasih Maharomo Tony yang malam ini begitu luar biasa, yang kami muliakan Bante Adi Cito, yang saya hormati para Romo dan Ramani, serta yang saya kasih saudara-saudara kita dimanapun berada, baik yang kondisinya kurang sehat pun malam ini tentu membawa suatu makna yang baik. Malam ini betul-betul luar biasa karena malam lunar atau Cap Go, full moon malam ini. Berarti 1 bulan kemudian kita memasuki hari suci Tri Suci Waisak. Apa tadi yang kita sudah serangkaian memperbarui sila, membacakan parita sutta maupun kata, serta meditasi memancarkan kasih, dan mendengarkan anusasana yang dibawakan oleh Yang Mulia Bante Adi Cito. Tentu sesuatu yang luar biasa bahwa grup Anjang Sana ini mungkin Bante baru kali ini bergabung dengan kita. Namun Anjang Sana ini betul-betul kita berusaha untuk menjalankan suatu kebaikan yang sesuai dengan anjuran atau pengarahan guru agung kita. Bahwa kita selalu berbuat baik. Kita pun tidak melihat apa bentuk saudara kita itu. Dari kepercayaan lain pun kita bisa untuk sangat harmonis dan toleransi. Tentu Bante juga mendengarnya nanti suatu kok sampai ada suhu segala. Suhu di sini adalah suasana yang humanis, yang sesuai diarahkan, suasana yang humanis, humoris, yang menimbulkan suatu imun yang positif. Bahwa kita ini Bante sudah beranjang masa, beranjang sana di beberapa daerah di Indonesia ini. Kita sampai ke Medan, ke Jawa Tengah, beberapa wihara. Jadi kita selalu berbuat bukan raja kandang. Dan yang istimewa lagi, kita yang bergabung malam ini bukan milik satu wihara, tapi semuanya adalah saudara-saudara kita yang bergabung di beberapa wihara untuk menjadikan kita melakukan suatu kebaikan. Tidak pakai uang pangkal, Bante. Jadi kita betul-betul menjalani dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan ajaran sesuai dengan kebaikan yang oleh guru kita. Sungguh yang luar biasa saudara kita malam ini dengan siraman yang tadi yang dibawakan oleh Yang Mulia Bante Adi Cito ini membawa suatu kekuatan yang positif. Semoga cepat sehat dan bangkit kembali untuk bersama-sama bergabung berbuat kebaikan bagi sesama kita. Semoga Sang Tiratana melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas anusasana dari Suhu Kasin melengkapi apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Selanjutnya, kami mohon Bante berkenan untuk memimpin pelimpahan jasa Bante bagi umat-umat atau saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit.
Waktu kami persilahkan, Bante. Ya, baik ya, setelah berbuat kebajikan, tidak lupa kita untuk mempersembahkan jasa kebajikan atau berbagi jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur, sanak famili yang telah meninggal, serta kepada semua makhluk. Semoga semuanya ikut berbahagia. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa sami jatu sappe purentung sangkapa cando panaraso yatha mani joti raso yatha sapitiyo wiwajantu sabarogo winasatu mate bawatwantarayo Sukhi dikayuko bhawa abhiwa dana silisane jang buddha pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang te athalada sukhita virudha buddha sasane aroga sukhita hota sahasape hinyatipe te athalada sukhita virudha buddha sasane aroga sukhita hota sahasape hinyatipe te athalada sukhita virudha buddha sasane aroga sukhita hota sahasape hinyatipe Bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddhanupavena sada soti bhavantu te Bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanupavena sada soti bhavantu te Bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanu sada soti Bhavantu te. Sadu, sadu. Selanjutnya, marilah Bapak Ibu, saudara-saudara sedama sekalian yang hadir pada malam hari ini, kita mengucapkan penghormatan kepada Yang Mulia Bante Adipcito dengan mengucapkan Pandami Bante. Okasa Pandami Bante. Abhiwadana silisa nicang udha pacaino cataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, sebelum Ya, kita sama-sama. akhiri dengan pembacaan nama Karapata, kalau kami sampaikan kepada Romo Edi apabila ada pengumuman-pengumuman yang perlu disampaikan. Romo Edi, kami persilahkan. Ya, baik. Selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara semuanya. Namo Buddhaya. Untuk pembacaan parita hari Selasa depan, tanggal 30 April, pembacaan parita dipimpin oleh Yang Mulia Bhikkhu Sangga. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP Wihara, HP saya juga kepada HP Ramani Hili. Dan juga kami mohon apabila nama-nama yang sudah sembuh dari sakit, mohon kami juga diberi tahu kembali atau bisa dihubungi kembali agar supaya nama-nama yang sudah sembuh dari sakit bisa kami coret atau bisa kami hapus. Nah, ya semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan bersama ini, kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang sedang sakit semoga cepat sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Romo Edi, ini kan pembacaan parita ini kan kebanyakan atau hampir semuanya ditujukan kepada orang-orang yang sakit, Romo Edi ya. Nah, ini ada satu umat di Medan yang bisa nggak mungkin ikut dibacakan parita karena dia sudah selama 14 tahun
itu tidak bisa tidur karena merasa diganggu oleh makhluk-makhluk, dicubit, ditampar selama 14 tahun. Itu bisa nggak diikutkan pembacaan parita ini? Ya, namanya tadi sudah kan? Belum, karena ini orangnya gelisah terus. Mau saya tawarkan kalau memang bisa masuk di sini, saya masukkan, saya daftarkan di promosi. Boleh, nggak apa-apa. Memang ini khusus orang sakit. Oke. Ya itu dianggap sakit mental, sakit diganggu makhluk katanya. Baiklah Bapak Ibu, Romo Ramani, Bante, mari kita tutup pembacaan parita pada malam hari ini dengan nama Karapata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwatem Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Marilah kita bersama-sama mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada MC. Waktu kami silakan. Bode, silakan Bode. Ya Bante, selamat malam. Malam, terima kasih banyak Bante. Anumodana. Ya, sama-sama ya. Sampai ketemu lagi Bante. Kota Pahlawan Bante. Selalu Bante. Terima kasih Bante, selamat malam. Ya, Di Surabaya sehat-sehat Bante. semua ya. Ya, semangat Ya, terus. satu, Ya. Ya, satu Bante. Silakan Bode, tutup Bante. Ya, terima kasih Bante untuk waktu yang telah diberikan pada kami. Semoga bermanfaat. Tidak panjang kata, terima kasih untuk Romo Ramani dan Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat istirahat Bante, kita itu mundur Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye semuanya. Terima kasih Bante. semuanya. Bye-bye. Baik. Malam.